dengan kondisi seperti ini hampir juga kita kalau pada saat itu tidak tertolong, mungkin saya tidak tahu usaha kita di bidang benih sekarang mungkin apa masih lanjut atau tidak. Jadi pada saat itu kita sempat tertolong. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Vira dari Gamal Institute di acara Mencari Pekebun Seksi. Kali ini saya sudah bersama dengan Pak Asmawi. Halo Pak Asmawi. Ya, apa kabar? Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Bapak apa kabar? Baik juga. Selamat berkebun seksi. Saya mau langsung nanya aja ya Pak ya. Boleh, langsung aja. Boleh nggak Bapak ceritain usaha Bapak saat ini yang sedang Bapak jalani? Mulai dari mananya nih? Boleh dari awal mulainya nggak apa-apa. Oh begitu, ya boleh aku ceritain ya. Awal mula kita merintis sebuah usaha di bidang penangkaran, begitupun juga di usaha perkebunan. Memang sejak awal tahun 2007, 2008, udah lama banget. Dan itu awalnya kecil-kecilan, kemudian melibatkan beberapa anggota masyarakat, kelompok tani, kemudian bahkan di beberapa titik-titik desa sampai ke dusun-dusun itu kita berdayakan petani-petani dengan sistem istilahnya kerjasama. Mereka diberdayakan sehingga mereka juga dapat hasil daripada hasil yang kita dapatkan dari proses penangkaran dan proses kemitraan benih-benih kakao itu yang disalurkan oleh kami ke beberapa instansi yang terkait, terutama dinas perkebunan di beberapa provinsi, bahkan sampai ke beberapa daerah. Jadi sekarang sudah berkembang, kita sudah punya kemitraan sampai ke Papua, Kalimantan, dan Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat. Bukan cuma di Sulawesi Selatan aja. Dan kita bisa memproduksi benih perkebunan, baik kakao maupun kopi, palas sampai 5 juta bibit per tahun. Wow, 5 juta bibit Pak. Keren. Namun sekarang kita dengan adanya COVID ini, kita mengalami banyak kerugian lah, karena kita punya benih yang tersisa sekarang tidak terakomodir di anggaran. Itu ada sekitar kalau pribadi saya 2 juta lebih, hampir 2 juta. Mana teman-teman yang lain ada yang 500.000, Pak Badar, ada Ibu Wing. Itu kakaonya tinggal semua akibat pemotongan anggaran kemarin ini dari COVID. Hingga ada beberapa puluhan miliar kerugian dari tidak terakomodirnya kakao ini untuk tahun ini. Tapi kita upayakan mudah-mudahan bisa diakomodir di beberapa APBD atau anggaran perubahan. Mudah-mudahan bisa terselamatkan, dan kami sudah menyurat juga Mbak Pera ke Kementerian, kasih Pak Hendra kemarin itu terkait dengan data-data itu bahwa ada sekian benih tertinggal. Mudah-mudahan ada solusinya ya Mbak Pera di Jakarta. Amin. Semoga ada solusinya Pak. Iya, Bapak sekarang tuh usaha yang Bapak jalani itu di apa aja nih? Kayak di perkebunannya tuh apa aja, kayak kan kakao, terus apa lagi Pak? Kalau saya banyak macam nih Bu Pera, ada perkebunan sayur, ada perkebunan kakao. Kami rintis lagi sekarang, ada rencana rintis agrowisata. Agrowisata terkait dengan perkebunan, jadi mohon didoain ya, dibantu. Kita punya lahan 12 hektar. Itu kita rencana rintis perkebunan untuk agrowisata. Jadi termasuk ada kakao edukasi di situ, kopi edukasi, dengan kemungkinan hortikultura juga kita masukin situ dengan konsep bagaimana sistemnya agrowisata lah. Kemudian selain dari itu kan kita punya juga hidroponik yang sekarang sudah berkembang. Walaupun dengan adanya kopi juga ini mandek juga penjualan, karena
semua restoran dan hotel tutup, Vera. Iya benar. Karena penjualan kita kan di restoran dengan beberapa hotel, tapi sekarang karena untuk sementara restoran tidak berfungsi dengan baik, hotel juga banyak yang ini permintaan, makanya kita lagi stagnan lah penjualan, mau di apa. Yang terutama yang di bidang kita ini yang seriusnya memang di bidang penangkaran. Untuk sementara tetap kita jalankan, kita tetap menjalankan dengan baik, memelihara benih bibit itu yang mudah-mudahan bisa kita selamatkan dengan melakukan mengadakan pemulihan untuk turun supaya benih yang lewat umur ini bisa dimuliakan kembali, diuji kelayakannya, Bapak. Itu harapan kita. Iya, amin Pak. Bapak boleh tahu gak sih strategi Bapak apa sampai saat ini sudah sebesar sekarang, itu strateginya seperti apa? Ya, strateginya biasa, Vera, cuma kita bertahap. Awalnya kan pertama ya kita dengan sistem kemitraan dengan beberapa petani didukung teman-teman. Jadi sistemnya gini, supaya kemarin kita tidak terlalu banyak kami mengeluarkan tenaga untuk menggaji tenaga kerja, akhirnya sistemnya itu kami lakukan dengan sistem konsep kemitraan bersama kelompok tani dan petani. Akhirnya petani itu menjadi pekerja sendiri, kami sistem memberikan bibit benih, dia sendiri kelola. Akhirnya saya target bahwa kalau kau misalnya berhasil untuk membibit 10.000 bagi-bagi ke petani atau 20.000, targetnya jadi bisa beberapa kelompok tani sampai maka ratusan petani yang bisa bekerja di situ. Akhirnya tenaga kerja yang kita harusnya keluarkan tiap bulan itu tidak dilakukan karena nanti kita bayar petaninya pada saat penjualan. Gitu. Nah, jadi dia sendiri lakukan, cuma kita kasih benih dengan sarana kayak polybag itu. Jadi sistem pemberdayaan. Jadi mereka kerja sendiri sampai dia tidak menunggu gaji bulanan, tapi dia menunggu hasil setelah dijual. Iya. Oh gitu. Malah iya, sekarang sudah banyak yang sukses lah menurut saya, karena dulunya enggak punya motor, bisa beli motor, dulu ada yang tidak bisa beli mobil. Malah dia bisa beli mobil, bila bikin rumah, gara-gara itu kita bangun kemitraan seperti ini, Bu Vera. Keren banget, Pak. Iya. Terus Bapak di saat COVID kayak gini tuh kayak gimana? Karena kan seperti yang Bapak udah bilang tadi kan katanya menurun dan rugi kan ya Pak ya. Strategi Bapak supaya bisa bertahan di COVID kayak gini tuh kayak gimana? Inilah untuk ya mungkin sekedar bagaimana bisa bertahan dengan kondisi seperti ini kan kita juga ya tentu dengan sedikit langkah demi langkah ya. Kalau ada, walaupun penjualannya tidak sebesar yang kita harapkan, tapi ada pikiran untuk menyambung kegiatan dulu ini. Kalau ada mungkin penjualan di APBD, pengadaan di daerah-daerah itu 50.000, kita ladeni aja itu semua, yang kecil-kecil supaya bisa bertahan dulu. Iya benar. Nah, sampai yang kayak kemarin kan bisa 2 juta, 3 juta, itu ya otomatis kan tidak mungkin dengan kondisi sekarang. Jadi kita ladeni yang kecil-kecil aja dulu, yang penting bisa bertahan dulu nih. Ada nggak Pak pengalaman yang unik atau menarik gitu Pak pada saat perjalanan Bapak sampai sekarang ini, ada gak sih pengalaman yang unik dan menariknya? Banyak sih pengalaman yang ya keluh kesahnya, namanya usaha pasti banyak Mbak Vera. Ya terkadang kan namanya usaha itu tidak selamanya berjalan bagus, berjalan normal kan gitu. Terkadang kadang pada suatu saat tertentu kita mengalami kesulitan, bahkan beberapa pada tahun 2017 ya kalau tidak salah, yang masih
sempat hampir modelnya kayak begini. Kami juga punya benih tertinggal sekitar, kalau tidak salah pada saat itu sekitar 3-4 juta juga. Tapi pada saat itu yang direktur masih Pak Anas dengan Pak Bambang, Pak Dirjennya. Kami melapor juga dengan kondisi seperti ini. Hampir juga kita kalau pada saat itu tidak tertolong, mungkin saya tidak tahu usaha kita di bidang benih sekarang mungkin apa masih lanjut atau tidak. Jadi pada saat itu kita sempat tertolong dengan Pak Bambang dengan Pak Direktur pada saat itu sempat memberikan anggaran kalau tidak salah untuk Sulawesi Selatan 5 juta benih. Akhirnya terselamatkan benih itu semua. Oh gitu. Tahun 2017 hampir itu persis sama dengan kondisi, tapi pada saat itu bukan karena COVID. Memang karena ada penarikan, ada beberapa penarikan anggaran karena kelambatan juga teman-teman di dinas untuk melakukan lelang atau tender. Ya, yang terakhir nih Pak, ada nggak sih Pak pesan Bapak untuk anak-anak zaman sekarang nih, generasi saat ini yang sedang melakukan baru mulai usaha gitu? Ada pesan-pesannya Pak? Ya, pertama kalau saya pesan itu pertama kan harus ada niat, kemudian ilmu. Setelah ada niat, jangan lama-lama dipikir, harus ada keberanian untuk memulai suatu usaha. Usahanya apa saja sih, yang penting itu menurut saya, kalau khusus di bidang perkebunan kita harus berani mengambil langkah-langkah awal. Jangan terlalu banyak berpikir ruginya, tapi usahakan dulu, laksanakan dulu nih, nanti di tengah perjalanan itu pasti terkoreksi sendiri kelemahan dan kelebihannya. Dan di situ kita belajar. Yang jelas intinya kalau mau jadi entrepreneur yang ini harus berani lah, harus berani memulai. Jangan cuma berpikir doang, menghayal, nggak mungkin jadi itu. Jadi memulai aja dulu kecil-kecilan sampai dia bertahap belajar sendiri lewat pengalaman-pengalaman yang dilalui. Saya awalnya bikin sambung pucu itu berapa ya, 5.000 pohon, yang jadi itu yang sambung sendiri cuma 500 batang. Ya belajarnya bisa sukses sampai mencapai keberhasilan 95% sekarang. Kalau jadi ada pengalaman-pengalaman di situ, kita belajar dari pengalaman itu saja. Kan kalau kita tidak memulai, otomatis kan tidak bisa jalan itu saja mungkin. Ya, apapun yang ada dalam mimpi kita, apapun yang ada dalam benak kita, kalau saya silahkan jangan tanggung-tanggung, jangan dipikir lama, laksanakan. Iya. Berarti harus lebih berani apa ya? Ya lebih berani lah, lebih berani, berani dulu. Apapun di pikiran kita, kayak apalagi sekarang kan lebih teknologi semakin maju, di mana-mana bisa kita promosi, jadi lebih bagus lah, sekarang lebih hebat dibanding dulu nggak ada fasilitas. Sekarang kan enak, fasilitas lengkap, bisa promosi lewat media sosial dan sebagainya. Pak, makasih banyak atas waktunya Pak. Iya. Jadi itu merupakan episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dah.